Oke. Ya, terima kasih atas waktunya. Untuk sesi kedua, saya akan menjadi pengamat. Di sini kasusnya adalah rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Baik, sesi ini akan kita lanjutkan ya. Silakan. Terima kasih Bu Ade. Selamat siang Pak Gede. Selamat siang Bu Retno. Lagi sibuk nggak Pak? Saya pingin sesi cerita-cerita nih sama Pak Gede. Boleh Pak? Boleh Bu, kebetulan waktu saya luang hari ini. Terima kasih ya Pak Gede. Saya sebenarnya merasa sangat sedikit tertekan dan sangat sedih. Baru kali ini rasanya saya merasa seperti ini. Kalau boleh saya cerita sama Pak Gede, boleh kan? Boleh Bu, saya akan mendengarkan cerita dari Ibu. Sebelumnya saya lihat raut wajah Ibu sangat kurang bersemangat sekali. Bisa diceritakan Ibu? Iya Pak, saya sedang sedih. Baru kali ini saya ditegur sama kepala sekolah. Dan sepertinya masalahnya cukup serius sih. Jadi saya dipanggil sama kepala sekolah. Kemarin waktu saya supervisi dengan pengawas, sepertinya pengawas tersinggung dengan apa yang saya katakan ke beliau. Nah, sebenarnya saya merasa saya tidak melakukan hal yang salah sih Pak di sini. Tapi kenapa bisa tersinggung, saya juga bingung. Ya, seperti itu Bu. Ya, memangnya sumber belajar apa yang Ibu pakai tadi itu, yang Ibu sampaikan tadi itu seperti apa? Kok bisa, dan kejadiannya seperti apa? Jadi begini Pak, saya itu kan sudah terbiasa menggunakan media belajar yang lain selain buku teks. Juga saya kadang tidak menggunakan buku teks sama sekali. Saya lebih menggunakan media-media belajar yang lain karena menurut saya itu lebih interaktif dan juga lebih menarik mungkin bagi anak-anak. Itu sih yang biasa saya lakukan. Nah, saya juga tidak tahu di bagian mana Bapak pengawas menjadi merasa tersinggung dengan apa yang saya lakukan. Beliau bertanya sama saya, mana buku teksnya Bu? Waktu itu ya saya jawab, saya tidak menggunakannya Pak, karena saya menggunakan media lain. Nah, dari kata-kata saya seperti itu, sepertinya beliau langsung tersinggung Pak. Jadi, saya bingung. Ya, yang saya ingin tanyakan, kenapa waktu supervisi itu Ibu tidak menggunakan buku teks seperti itu? Kira-kira apa? Sebenarnya saya berpikirnya cuma lebih mudah dan efektif saja ya Pak, juga supaya lebih menarik dan menantang bagi anak-anak. Kalau saya pikir buku teks kan dia bisa baca sendiri di rumah, karena itu tiap hari dia bawa ke rumahnya. Kalau media dari saya kan belum tentu mereka dapat, jadi ya maksud saya supaya mereka dapat sumber lain. Itu sih Pak, tujuan awal saya tidak menggunakan buku teks. Ya, saya apresiasi sekali atas cara pengajaran Ibu sih sebenarnya, tapi mungkin pengawas mempunyai pendapat berbeda. Jadi menurut saya itu langkah-langkah Ibu itu sudah sangat membantu siswa untuk memahami materi yang diajarkan atau tuntutan kurikulum yang ingin disampaikan oleh Ibu. Seperti itu. Mungkin ada bahan ajar yang lain selain yang Ibu cari melalui media sosial, internet, dan seterusnya, itu sudah sangat membantu siswa, seperti itu Bu ya? Benar ya? Iya, betul Pak. Iya, itu dah. Kenapa saya nggak boleh menggunakan buku teks? Saya masih berpikir
Yang saya bingungkan cuma di situ. Memangnya kenapa kalau saya tidak menggunakan buku teks? Ya, tapi saya tahu sih, mungkin saya juga terlalu egois mungkin ya Pak ya. Harusnya kan mungkin buku teks juga tetap harus saya gunakan. Bisa jadi barangkali ada murid-murid saya yang tidak bisa memahami video dengan baik. Atau dia juga tidak memahami praktek yang dia lakukan dengan baik tanpa sebelumnya membaca buku panduan. Mungkin juga bisa jadi seperti itu ya Pak, maksud dari Pak Pengawas seperti itu kepada saya. Jadi ya kalau saya pikir-pikir, iya sih, mungkin saya juga terlalu egois dengan apa yang saya pikirkan. Terima kasih ya Pak Gede, sepertinya Pak Gede sudah sangat membantu saya di dalam memikirkan apa yang sebenarnya. Iya Bu, apa terkait yang Ibu sampaikan tadi tentang sumber belajar, itu benar. Kemudian Ibu juga merefleksikan diri Ibu sendiri pada saat itu seperti apa kejadiannya. Kemudian kita kan sudah sering berefleksi. Jadi Ibu mungkin tahu di mana kok bisa seperti itu Bapak pengawasnya terhadap Ibu. Kemudian Ibu juga bisa flashback kembali seperti itu Bu. Kemudian sekarang kan Ibu sudah dan saya juga sudah tahu titik permasalahannya. Kira-kira menurut Ibu, sekarang ini siapa yang akan kita bisa minta bantuan selain menyampaikan permohonan kepada Bapak Pengawas seperti itu, kira-kira, Bu? Iya, kayaknya saya akan melakukan ke sekolah dulu dan saya akan di situ di sekolah. Saya akan menyampaikan permohonan saya ya, dan menyampaikan bahwa mungkin yang pengawas kegiatan yang baik-baik saya ya, dan dari hasil pemikiran saya juga saya sebaiknya memang mungkin saya harus berkolaborasi lagi sih dengan teman-teman terutama dalam mengkolaborasikan sensor media belajar dengan buku teks bacaan anak-anak. Sepertinya harus itu Pak, supaya saya bisa lebih baik mainnya dan tidak lagi menemui teguran seperti ini. Iya Bu, setuju sekali. Langkah yang Ibu rencanakan itu sangat benar karena kepala sekolah ada atasan kita, kemudian pengawas juga atasannya Bapak Kepala Sekolah. Jadi memang tepat sekali jika memilih Bapak Kepala Sekolah untuk menyatukan kita, duduk bersama, dan menerapkan langkah selanjutnya seperti itu Bu. Kemudian, apa rencana Ibu jika Kepala Sekolah telah menyampaikan amanat yang Ibu berikan kepada pengawas? Kira-kira apa setelah lapor ke kepala sekolah, kemudian kepala sekolah lapor ke pengawas? Seperti itu, Bu? Alhamdulillah kalau sudah sampai pengawas sudah memaafkan saya akan melakukan diskusi dengan teman-teman yang bidang studi dengan saya agar saya bisa lebih menggunakan buku teks dengan media belajar yang lain. Mungkin juga saya akan lebih belajar memahami peraturan terutama kurikulum yang terutama juga peraturan kementerian tentang penggunaan materi ajar. Sepertinya itu sih Pak yang saya lakukan supaya apa yang saya lakukan bisa berhasil. Ya, tepat sekali Bu. Apa yang Ibu sampaikan itu sangat bisa memecahkan apa yang kita sedang alami seperti itu. Mungkin nanti ketika Ibu sudah mengungkapkan itu, kapan kira-kira waktunya? Kemudian waktunya kapan untuk menjalankan rencana itu? Kira-kira seperti itu Bu, lebih cepat, lebih baik ya? Iya Pak, saya ngomongnya secepatnya. Kayaknya Pak, saya salah. Terima kasih Pak ya Pak, saya sudah merasa lebih lega dan saya sudah terlalu sedih kembali. Terima kasih untuk pencerahannya. Iya, ini udah kelihatan dari raut wajahnya sudah mulai bersemangat ini. Ketika apa yang kita alami, Ibu sudah ungkapkan, mungkin kita bersharing bersama seperti itu Bu ya. Nah, sekarang dukungan apa yang Ibu butuhkan selain sudah ketemu waktu, kemudian kapan dukungan siapa yang Ibu perlukan untuk menjalankan komitmen yang Ibu pilih tadi? Sepertinya saya butuh dukungan dari teman-teman yang sejawat, juga teman-teman yang serumpun dengan bidang studi yang saya ampu. Jadi biar bisa saya bisa punya tempat untuk selalu diskusi dan sharing tentang
berbagai macam sumber media yang kita gunakan untuk lebih meningkatkan pembelajaran di anak-anak. Sepertinya dukungan itu Pak yang sangat saya butuhkan sih saat ini. Ya Bu, nah, itu ide Ibu bagus sekali itu, sudah benar. Semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan normal kembali tanpa dihantui rasa tidak nyaman yang seperti kemarin. Amin. Terima kasih Pak Gendes. Iya, semoga sukses Bu. Amin. Terima kasih. Nanti nanti jangan lupa ya, kalau sudah ada kemajuan apa dari tindakan Ibu tadi, mohon dikabari. Saya juga terus senang nanti mendengarkan kabar. Siap Pak Gendes. Terima kasih untuk sesi coachingnya. Salam Ibu. Salam. Oke. Wah, hebat sekali ya coaching hari ini, semangat sekali Pak Gede sebagai coach dan Bu Retno sebagai coach. Akhirnya sudah mendapat jalan keluarnya ya. Secara umum Pak Gede sudah menerapkan konsep kita ini ya. Yang pertama dari tujuan nih, sudah termuat dari diskusi tadi, sudah terlihat, sudah mengidentifikasi masalah. Sudah ada pengkajian masalah, apa penyebabnya, kendalanya, kan? Sudah terlihat dengan jelas identifikasi masalah yang sudah dilakukan. Selanjutnya di aksi nyata, tadi Bu Retno sudah menyampaikan tadi ya, apa yang ingin dilakukan. Nah, seperti itu. Lalu tanggung jawabnya juga sudah termuat dari diskusi tadi. Rencana aksi yang dilakukan, tanggung jawabnya apa, dan dukungannya. Oke, semangat terus. Diskusi sesi kedua telah berakhir. Terima kasih banyak.